haleluya, haleluya. Halo Kak Sofi, maaf Kak, bahasa Aceh Kak, karena orang Aceh semua yang hadir. Komal Ya, kita Kak Sofi, khususnya orang Aceh. Shalom ya buat teman-teman dari Aceh juga, baik yang Muslim maupun yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Salam Amin. dari Jawa ke Sumatera ya. Ah, Ntar gue balas juga, lu gue khotbah pakai bahasa Jawa, lu baru tau rasa. Kurba pakai bahasa Jawa. Iya, kalian nggak tahu, nggak ngerti, bingung kalian putar-putar kepala. Tapi saya suka ya, saya suka sekali dengar orang dengan berbagai budaya, itu luar biasa ya. Shalom. Nah, Iboh Belanda. Begah Iboh Belanda. Mantang pakai ada Belanda. Hukum mantang hukum dengan hukum Belanda. Tenak Belanda. Taufik, silakan. Bangai agak kok. Pakai bahasa Indonesia. Bangai tahu dip kah kok. Kasih pintar saya. Kalau saya bodoh, kasih pintar saya. Pandu nak gaji ke pajuan. Tidak ada yang hana urang juga gaji. Yang salah urang drone untuk Taufik. Urang yang tamang agama drone yang ibipeng, ijanto, urang Batak, ibidano. Nyamban. Tamang Islam. Umi ada mang Kristen hana sabi. Tuhan yang bi. Ya, masuk Apa Kristen Tuhan? ini yang Apa gaji orang? kami Tuhan. Alkitab mencatat, apa upah kami di saat kami memberitakan Injil? Upah kami ketika kami bersaksi, ketika kami memberitakan Injil lah, kami bisa memberitakan Injil. Karena tidak semua orang Kristen itu bisa memberitakan Injil. Tidak semua pengikut Kristus itu bisa bersaksi. Tidak semua orang Kristen itu bisa memberitakan Injil. Itu Bang Taufik. Jadi yang gaji kami itu adalah Tuhan. Mana dia? Kepanasan. Ya. Lon juga. Juga na bubu. Bang Master juga. Silakan naik. Pakai bahasa Indonesia. Bang Artan, terima kasih. Kita pakai bahasa Aceh, Bapak Ibu karena orang Aceh, tapi kita tidak akan izinkan mereka pakai bahasa Aceh. Silakan. Pendi anak Tuhan. Betul. Lu ada yang tabuh bang. Pakai bahasa Indonesia. Ada dong Indonesia ya mah. Pakai bahasa Indonesia. Kami ingin bertanya kepada Pendi, Bapak Pendi. Iya, silakan. Bapak Pendi berarti Tuhan Bapak Yesus. Begitu Pak? Tanya terus, nanti dijawab. Enggak, maksudnya ini kan untuk meneruskan yang bahwa Bapak ini Tuhan Bapak Yesus. Enggak, tanya aja dulu. Terus tanyakan, nanti biar sekalian dijawab. Gini Pak, jika memang ini bukan untuk kita ini berbagi Pak. Iya, silakan. Apa yang mau dibagikan? Silakan. Kita berbagi yang pertama pendapat kan, sharing namanya kan. Iya. Pada suatu ketika Yesus disalahkan oleh satu kaum sehingga Tuhan Yesus ini disalib. Begitu Pak kan? Saya cuma dengar cerita-cerita ini Pak. Setelah disalib, pertanyaan saya Pak, disalib mati waktu itu. Pertanyaan saya Pak, jika memang Tuhan Yesus ini Tuhan, kenapa ada kata-kata untuk salib mati? Padahal Tuhan tidak mati, tidak akan pernah mati. Iya. Itu pertanyaannya Pak. Itu pertanyaannya. Jika memang Tuhan Yesus ini Tuhan, kenapa harus ada kata-kata disalib mati? Padahal Tuhan itu tidak mempunyai sifat untuk kematian. Oke, sudah? Sudah Pak.
Oke, terima kasih. Bang Master diam dulu ya. Kak Sofi, silakan Kak. Baik, kita jawab ya, Pak. Yang namanya di dalam Alkitab kami, kalau kami itu sebagai orang Kristen, kami percaya bahwa firman Allah itu nuzulnya menjadi manusia. Ya, di dalam Alkitab saya, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya lah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia. Karena dia punya kodrat kemanusiaan, maka dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 18, dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Maka Yesus itu punya dua natur, Pak. Dia Allah sekaligus manusia. Bapak Muslim ya? Kalau di dalam iman Islam, Bapak itu percayakan kalimatullah itu nuzulnya jadi buku, jadi kitab. Ada malam Lailatul Qadar. Maka Bapak juga beriman bahwa Quran ini mempunyai dua kodrat. Yang Bapak sebut sebagai kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsinya Allah ini kodratnya kodim, Pak, kekal bersama-sama dengan Allah. Ya. Tapi kalam lafaznya Allah yang tintanya, bukunya ini kan bisa robek, bisa basah, bisa terbakar. Itu ciptaan, ya. Maka Bapak beriman bahwa kalimatullah nuzul menjadi kitab pada malam Lailatul Qadar, sehingga Quran ini mempunyai dua natur, kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalau kami sebagai orang Kristen, yang kami imani adalah kalimatullah itu tidak pernah nuzulnya jadi sebuah kitab. Tapi kalimatullah itu nuzulnya menjadi manusia pada malam Lailatul Milad. Maka Yesus itu punya dua natur, Pak. Namanya Kamil bil al-Lahud, yaitu benar-benar Allah, sungguh-sungguh Allah. Dan Kamil bil al-Nasud, dia sungguh-sungguh manusia. Sehingga di dalam kemanusiaannya dia lapar, dia bisa dibunuh. Kenapa dia bisa dibunuh? Karena dia punya kodrat kemanusiaan, dia punya daging dan darah. Tetapi sebagai kalimatullah, firman Allah yang kekal, dia tidak bisa mati. Terbukti kematian tidak bisa menahan dia. 3 hari kemudian dia bangkit. Makanya tadi Bang Pendi mengatakan bukti, kalau saya nggak salah tangkap, walaupun Bang Pendi menggunakan bahasa Aceh ya. Bukti bahwa Yesus mengklaim dia turun dari surga, dia sudah ada sejak kekal adalah dia bangkit dan kembali ke tempat di mana dia sebelumnya berasal. Karena dia bukan berasal dari bawah, ya. Pak Pendi, Kak, saya rasa cukup dulu. Ya, ya jelas kan? ya, Bang Master ya, bahwa dia punya dua kodrat. Ini Bang Master, Anda kan Jadi, Anda bertanya, Bang Master sebentar. Ketika Anda bertanya, kami harus jawab dengan Saya terperinci supaya apa yang Anda tanyakan itu bisa dijawab dengan tuntas. Gitu, Bang. udah Pak, udah saya rasa sudah tuntas ya kan Pak. Jangan juga kita banyak mengambil waktu, karena waktu dengan singkat saya juga sudah memahami. Iya, Bapak paham ya bahwa Yesus punya dua kodrat. Paham. Yang pertama gini, yang tidak terpaham untuk lebih lanjutnya, karena untuk lebih lanjut nanti banyak lagi yang tidak paham. Ini sudah singkat tapi ada yang tidak paham. Gini Pak Pendi, jika seorang Tuhan memiliki sifat kemanusiaan, apakah itu tidak suatu sifat yang rusak ataupun sifat yang fana? Karena memiliki sifat kemanusiaan itu adalah salah satu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh yang tidak cocok, maksudnya yang tidak cocok untuk seorang Tuhan. Sifat manusia gitu. Yang mana Bang Master yang Bang katakan manusia itu rusak? Tadi enggak, kita ini manusia. Jadi manusia ini fana, artinya hancur, suatu saat akan hilang. Iya, itu bedanya Bang Master ya. Karena di dalam Alkitab saya, manusia itu tidak diciptakan rusak. Itu problemnya. Manusia itu tidak diciptakan. Di dalam Alkitab saya, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu mulia, Bang Master.
Bukan rusak Tidak akan manusia itu. fana, tidak akan habis manusia itu. Bukan, justru karena kasih Allah begitu besar kepada manusia, Dia mau mengembalikan kita ke gambarnya sejak semula. Jadi manusia ini, kita ini rusak, fana, ya dan sebagainya. Itu karena kita ini sudah meleset dari gambar Allah. Kita meleset dari rencana Allah ketika menciptakan kita. Pada mulanya ketika Allah menciptakan manusia Adam, Dia tidak menciptakan kita untuk menjadi seorang yang berdosa dan seorang yang rusak. Itu bukanlah pikiran atau rencana Allah untuk manusia. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, Bang Master. Itu tujuan Allah menjadi manusia. Kenapa Karena tidak binasa? supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak mengalami kematian kekal. Maksudnya terpisah dari Allah, masuk neraka begitu, ya. Oh gitu. Jadi bagaimana Anda tahu yang bahwa kita ini tidak akan masuk neraka? Karena kita mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Yesus. Karena Alkitab berkata begini, barang siapa dibaptis. Ini, Anda kalau pas lagi katanya bisa ditutup nggak Bang? Ada background-nya berisik banget nih. Saya di dalam keramaian ini. Ya makanya bisa cari tempat yang lebih ini nggak? Kalau nggak di mute bisa nggak? Kalau Anda pas nggak ngomong. Nggak bisa karena di tempat keramaian ini soalnya Ya, Bang bisa Pendi. di-mute ya, Bang Master bisa Ada di-mute. unmute ya. Kami lagi Muharram di sini, lagi merayakan. Lagi merayakan apa? Lagi merayakan apa? Haram katanya. Lagi merayakan apa? Muharram itu merayakan apa, Master? Open mikrofonmu, Master. Hari Besar Islam. Hari besar Islam. Muharram itu perayaan apa Bang Master? Kami biasa seperti untuk merayakan yang pertama Nggak, perayaan apa? ada Perayaan apa? perlombaan. Perayaan Islam. apa? Perayaan Islam. Perayaan Islam tentang apa? Muharram itu. Tentang apa? Tentang peningkatan yang pertama, peningkatan agama, mengingat masa lalu tentang sejarah-sejarah. Sejarah apa? Sejarah-sejarah. Kita kan punya nabi juga. Muharram Jadi itu mengingat karena peringatan kelahiran Muhammad. ini Bang Master. terlalu ribut nih. Bang Master. Ada berapa rasul dalam iman Bang Master? Yang Terlalu wajib ribut, Bang Master Bang. imani. Terlalu ribut ini. Kayak mana kita bicara Ya, ini? Bang Master Karena keluar kami- dulu dari situ. Suaranya berisik banget ya. Kita Ya memang nggak bisa dengar. gantian dulu kali Bang Pendi yang lain. Biar Oke. suaranya berisik banget. Oke. Salam semuanya, Bapak Ibu, jangan balas komentar yang negatif ya. Itu udah si Munawir dari tadi dia kata-katain saya tidak. Jangan balas komentar dia ya. Biarkan telinganya mendengarkan nama Yesus. Halo Nazar, silakan Nazar. Silakan mah webcom. Kenapa caci maki ya? Siapa yang suruh? Shalom, selamat malam. Nabi muka yang suruh, Rasul muka yang suruh, atau Tuhanmu yang suruh caci maki? Ya biarin aja. Kamu yang suruh. Halo, Ya Midun, silakan. saya ingin bertanya ini aja, secara logika aja. Kalau yang lain kita nggak kurang paham ya. Memang abang bisa logika. Kita main logika nanti kita bertanya balik ya. Iya boleh. Oke, silakan. Istilahnya tadi Tuhan bersama Yesus, Yesus bersama Tuhan ya. Tuhan bersama Yesus, Yesus bersama Tuhan. Mana ada Tuhan bersama Yesus, Yesus bersama Tuhan? Sama Yesus itu Tuhan. Tadi kan bilangnya apa? Firman Tuhan sama Yesus, Yesus sama Tuhan, sama itu kan? Tuhan pada Yesus itu mulanya kan firman Tuhan, itu gitu kan? bukan Yang Pak. yang saya ingin bertanya ini. Yang saya ingin bertanya ini. Tuhan bersama Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ah, Dan Yesus firman itu itu adalah Allah.
Ah, berarti Yesus Allah itu dan Tuhan itu beda, Pak. Allah itu bicara hakikat, Tuhan itu bicara gelar. kenapa dibilangnya Yesus itulah Tuhan? Karena dia Mesias. Bapak tahu arti kata Al-Masih? Kalau gitu berarti di saat Yesus Pak di Midun, Pak saat Midun, satu-satu supaya Bapak paham. Sebentar, Bapak kan sebentar, Pak Midun. bertanya. Jangan cepet-cepet. Bapak kalau tanya pelan-pelan, Bapak harus bisa membedakan ya ketika Bapak bertanya tentang Alkitab, pengertian Alkitab tentang Allah dan Tuhan itu berbeda dengan Anda, Pak. Allah di dalam Alkitab kami itu bukan nama pribadi, bukan merujuk kepada pribadi. Allah itu bicara hakikatnya. Ya, hakikatnya, hakikat pencipta kami itu Allah. Allah itu artinya makhluk roh, dia nggak punya tubuh jasmani seperti Anda dan saya. Maka dia itu menjadi manusia supaya dia bisa mati bagi kita. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak punya kodrat kemanusiaan, dia nggak bisa mati. Sama seperti Quranmu tadi, Pak, ketika dia masih kalam nafsinya Allah, ya nggak bisa dibakar, nggak bisa sobek. Tapi ketika dia sudah mengambil kodrat kalam lafaznya Allah, ya Quran ini bisa sobek, bisa terbakar. Tapi walaupun Quran ini bisa sobek, bisa terbakar, Bapak kan percaya Quran ini kodim dan bersifat kekal. Bahkan Bapak itu nggak boleh menyentuh Quran ini kalau nggak wudhu. Artinya Bapak itu mengkultuskan dan mentuhankan kitab ini yang merupakan buku mati percetakan pabrik leces itu. Ya. Kalau kami, yang kami ikuti, yang kami tuhankan, bukan buku mati, melainkan firman Allah yang hidup. Kalau Anda, apapun yang dikatakan di dalam buku yang benda mati ini, makhluk ini, Anda ikuti, Anda tuhankan. Kalau kami tidak mentuhankan sebuah benda mati. Kami tidak mengikuti kata sebuah buku, yang kami ikuti adalah firman yang hidup. Jadi bagi iman kami, firman Allah itu bukan buku. Buku itu namanya grafe, buku itu namanya tulisan. Tulisan para nabi dan tulisan para rasul, itu Alkitab kami, itu tulisan manusia. Tentang siapa? Tentang sang firman yang hidup. Gitu, Pak. Jadi di dalam Alkitab kami dikatakan begini, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang kami lihat dengan mata kami dengar dengan telinga kami raba dengan tangan kami, tentang sang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Alkitab kami itu bukanlah firmannya Allah, bukan. Alkitab kami itu tulisan para nabi dan para rasul, kesaksian mereka tentang sang firman yang hidup. Begitu, Pak. Nah, ketika dikatakan firman ini bersama-sama dengan Allah, maksudnya bersama-sama dengan sang pencipta yang satu itu, sang sumber. Orang Yahudi menyebutnya sang sumber sebagai Bapa. Firman itu anaknya, karena firman itu keluar dari Bapa. Dan firman yang adalah anak Allah yang tunggal ini, kemudian dia nuzul pada malam Lailatul Milad menjadi manusia. Karena sang firman ini kodim, kekal bersama-sama dengan Allah sejak semula, maka dia nggak bisa mati sebelum dia menjadi manusia. Setelah sang firman ini mempunyai kodrat manusia, maka dia itu bisa dibunuh, bisa lapar, bisa haus, tetapi tidak bisa berdosa. Sebagai manusia dia tidak punya dosa. Sama seperti kamu menganggap Quran ini kudus, kamu menganggap Quran ini suci, buku yang suci. Kalau kami Alkitab ini bukannya suci, Pak. Alkitab ini cuma sebuah buku. Yang suci itu Tuhan kami Yesus Kristus, itu yang suci. Makanya di dalam Quranmu pun Isa Al-Masih itu dikatakan anak yang suci, yang tidak punya dosa, yang tidak disentuh setan sejak lahirnya sampai dia mati, wafat, sampai dia diangkat kembali ke sisi Allah. Isa Al-Masih tidak punya dosa. Makanya Isa Al-Masih tidak pernah berdoa begini, ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa kubur dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Kenapa Isa Al-Masih nggak pernah berdoa begitu? Karena dia adalah jalan.
kebenaran dan hidup. Dialah keselamatan itu. Dia nggak perlu minta diselamatkan karena dialah keselamatan itu sendiri. Namanya itu Yesus, Pak. Namanya tuh Yeshua. Artinya adalah dia juru selamat, dia penyelamat. Amin. Kalau Nabi Muhammad Anda, mohon maaf, 1000 maaf. Nabi Anda sehari 70 kali berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Karena nabimu nggak ngerti apakah dia bakal selamat apa tidak. Kalau kami orang Kristen, Bang Pendi coba tanya nih sama orang Kristen di sini, Bang Erben. Pernah dengar nggak ada pendeta sama orang Kristen berdoa minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka? Tidak pernah. Nggak pernah ya. Saya selama Nggak jadi pernah. Kristen nggak pernah dengar saya ada pendeta berdoa, ya Bapa jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa. Nggak pernah. Kenapa? Kami justru setiap minggu, Pak, yang kami rayakan, kami bersyukur kami sudah selamat Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Nih loh Bang Pedi namanya anak Tuhan. Kenapa nggak pernah minta berdoa setiap hari seperti Anda? Jauhkanlah kami Tuhan dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah karena kami sudah ketemu jalan yang lurus. Betul. Malah Gitu. ada doa seperti ini, Kak. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ah, itu kan doa orang yang bukan doa ya, bukan pengharapan juga. Orang itu mengatakan, ya Tuhan, aku tidak layak untuk masuk surgamu, tapi aku juga tidak sanggup untuk masuk nerakamu. Iya, ini bertentangan dengan isi Alkitab. Karena Alkitab berkata, karena Allah ingin semua orang diselamatkan. Allah tidak ingin satupun dari kita masuk neraka. Itu bedanya, Bang. Loh, hilang tadi siapa? Hilang. Kuat. Nggak kuat dengar firman Tuhan. Nggak siap. Nggak kuat. Iya. Nama Yesus didengar, nama Yesus nggak kuat mendengar nama Yesus. Mawar berduri, sebentar lagi naik ya. Oke, saya tambah sedikit 1 menit saja. Jadi inilah bedanya konsep Islam dengan selamat malam Bang Nur, sebentar ya. Jadi inilah bedanya konsep Islam, Quran dengan konsep Alkitab. Alkitab mengatakan manusia itu mulia. Kalau Quran mengatakan manusia itu hina. Ya, Alkitab berkata begini di dalam kitab Yesaya, engkau ini mulia dan berharga di mataku. Yesaya 45 kalau nggak salah Bang Erben ya. Engkau ini mulia dan berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Itu kata Tuhan kami, Pak. Nah, kalau Al-Quran tidak pernah berkata begitu. Al-Quran berkata bahwa manusia ini dari air mani hina dan ditakdirkan untuk berbuat dosa dan ditakdirkan untuk masuk neraka, ditentukan oleh Allah, ditetapkan masuk neraka. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Alkitab berkata Tuhan itu tidak pernah menciptakan kita untuk dimasukkan neraka, melainkan tujuan Tuhan adalah supaya kita diselamatkan dan bersama-sama dengan Dia. Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Yes, amin. Itu bedanya, Pak. Makanya Anda tuh bingung, kenapa sih Tuhan kok mau jadi manusia? Tuhan mau jadi manusia. Manusia ini kan hina. Enggak, Alkitab tidak pernah mengatakan manusia itu hina. Alkitab tuh mengatakan kamu ini mulia dan berharga. Kamu ini biji mataku, kata Tuhan. Yes. Aku ini mendukung kamu dengan sayapku seperti seorang raja wali mendukung anaknya. Dan aku ini mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah kami berkata begini, Pak, biar gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoncang, kasih setiaku tidak akan pergi darimu. Amin. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata Tuhan di dalam Alkitab kami. Dan dikatakan begitu besar kasih Allah akan engkau. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Nah itu bedanya. Makanya Anda tidak mengerti kasih Allah. Makanya kata kasih, kalau Anda ketik dari Al-Fatihah sampai Anas, Anda cari kata kasih, itu nggak ketemu satupun di dalam Quran. Gak ketemu satupun kata kasih di dalam Quran, Pak. Saya jamin Anda. Adanya kata terima kasih dan kasih sayang orang tua. Itu aja. Yes. Tidak ada kata kasih. Tuhan Anda tidak pernah berkata I love you. Karena itu Anda tidak pernah bisa memanggil dia sebagai Bapa. Orang Muslim tuh gak berani memanggil Tuhannya Bapa. Kenapa? Kalian gak punya relasi hubungan. Sedangkan Alkitab berkata begini, Pak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata perintah Tuhan itu kasih, bukan seperti dalam Quran. Menyembah Allah, ikutilah perintah. Enggak, kasih itu bicara satu relasi, satu hubungan yang dekat. Saya tidak mungkin mengasihi Bang Pendi kalau saya tidak punya relasi dengan Bang Pendi. Tidak mungkin, Mbak. Saya tidak mungkin mengasihi orang yang asing yang saya nggak kenal.
Ya, kasih itu bicara relasi, bisa bicara hubungan. Karena itu perintah di dalam Alkitab bukan sembahlah Tuhan Allahmu. Nggak ada itu, Pak. Bukanlah sujudlah sembah Tuhan Allah. Nggak ada. Bukan ikuti segala taati perintahnya, jauhi larangannya. Nggak ada juga itu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, di dalam kasih itu jelas kita pasti akan mendengarkan dia, mengikuti dia, mentaati dia. Begitu. Tapi dasarnya itu bukanlah hubungan antara hamba dengan Tuhan, melainkan hubungan antara anak dengan Bapa. Hubungannya kasih, relasinya dekat. Ya, Amin. itu Alkitab. Itu hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Inilah bedanya. Anda tidak bisa mengasihi Tuhan, Pak, karena Anda tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Alkitab berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi dia, melainkan Allah lebih dulu mengasihi kita dan dia mati pada waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Yes. Anda tidak pernah bisa mengerti kasih yang sejati karena Anda tidak pernah menerima kasih Allah di dalam hidupmu. Begitu Anda menerima kasih Allah, begitu Anda tahu bahwa kamu begitu dikasihi oleh Allah, sehingga dia mau mati bagi dosa-dosamu, maka kamu pun bisa mengasihi dia dan kamu pun bisa mengasihi sama manusia. Karena kalau saya melihat kamu, saya melihat Bang Pendi, saya melihat Bang Erben, saya berkata begini, Tuhan mati bagi mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Karena itu saya pun harus mengasihi mereka. Karena Alkitab berkata, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan. Saudaramu saja yang kamu lihat dengan matamu, kamu gak bisa kasihi. Apalagi Allah yang gak kelihatan. Bagaimana caranya Anda bisa mengasihi Allah yang gak kelihatan kalau saudaramu yang kelihatan aja kamu gak bisa kasih? Begitu kata firman Tuhan, Pak, kata Alkitab. Itu kata Alkitab saya. Kalau kata Quranmu tidak. Kata Quranmu, penggalah kepala orang kafir, pancunglah batang leher mereka, ya, putuskanlah setiap ujung-ujung jari mereka. Itu nggak ada di dalam Alkitab saya. Alkitab saya mengatakan kasihi mereka, beritakan firman keselamatan, beritakan Injil keselamatan. Kalau mereka tidak menerimamu, kebaskan debu di kakimu. Yes. Itu kata Alkitab saya, Pak. Itu yang kami lakukan, itu yang Bang Pendi lakukan siang dan malam. Amin, amin, amin. Saya rasa ya, Bang Pendi dan saya bukan orang yang tidak punya kerjaan. Makanya dia kalau siaran, waktu tertentu, dia nggak bisa siaran 24 jam. Saya pun begitu, Pak. Saya bukan orang pengangguran. Tapi saya peduli akan jiwa-jiwa. Saya peduli bahwa saya diselamatkan. Ketika saya diselamatkan, saya itu merasa bahwa saya berhutang. Kenapa? Karena saya nggak tahu apakah kamu sudah pernah dengar keselamatan ini belum. Karena Anda setiap hari selalu mencari jalan yang lurus. Anda setiap hari selalu berdoa, bergiat, beribadah, sholat tahajud, sholat malam. Sampai tadi ada tuh di komalnya Bang Edi sampai kepalanya jidatnya sampai hitam. Pasti dia mencari keselamatan, betul? Betul. Pasti sungguh-sungguh tahajud, sujud. Tapi apakah dia sudah menemukannya? Tidak, Pak. Tidak, karena jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada yang bisa diselamatkan. Ya, dialah juru selamat kita satu-satunya. Yes. Itu, Pak. Siapa tadi? Udah Hilang turun. juga. Oke, Pak Erben, shalom. Brother Timothy. Ya, shalom Ya, Bro Ustaz. shalom, Malam ya. shalom Bang Pendi, shalom Bu Al Hayat Indonesia ya. Amin, amin.